Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal persiapan PAS untuk kelas 11 SMA. Ini sudah saya pilihkan soal-soal yang cukup menarik. Semoga nanti keluar di PAS ya. Nomor 1, mobil A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dan 2 menit kemudian disusul mobil B yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mobil B dapat menyusul mobil A setelah menempuh jarak sejauh berapa kilometer? Kita jawab, syarat menyusul itu posisinya harus sama ya. Jadi jarak tempuh B maupun A itu harus sama. Nah, kalau kita cari SB-nya itu tentu saja kecepatan B dikalikan waktunya T. Jadi T itu waktu tempuh B. Tapi kalau kita lihat, A ini bergerak lebih dahulu. Jadi B-nya telat 2 menit. 2 menit itu 120 sekon. Jadi kalau begitu, jarak yang ditempuh A itu VA kali waktunya A. Nah, waktunya A adalah waktunya B ditambah dengan 120 sekon. Karena sekali lagi, B ini telat 2 menit terhadap A. Ini kita tinggal masukkan aja, VB-nya adalah 10 ya. VA-nya adalah 5 di sini. Nah, terus kemudian kita kalikan aja ke dalam 5T ditambah dengan 600. Jadi 10T dikurangi 5T ini jadi 5T ya. 10T kurang 5T jadi 5T sama dengan 600. Berarti T-nya ketemu 120 sekon. Nah, ini saat A tersusul B pada T ini 120 sekon. Yang ditanyakan kan jarak yang ditempuh B waktu dia menyusul A kan gitu ya. Jadi kalau begitu SB-nya itu adalah VB dikalikan T. Jadi T-nya 120, VB-nya kan 10 tadi. Kita kalikan jadi hasilnya 1200 meter atau 1,2 km. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, sebuah benda bergerak lurus dengan grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T seperti ditunjukkan gambar. Dalam selang waktu 8 di antara 8 sampai 10 sekon, benda mengalami perlambatan dengan arah gerak ke kanan. Dalam selang waktu 10 sampai 12 sekon, benda itu mengalami apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Selang waktu 10 sampai 12, kan ini selang waktunya. Nah, jadi kalau begitu, jika dalam selang waktu 10 sampai 12 sekon, kalau kita amati di sini, benda akan mengalami percepatan. Nah, kalau percepatan kita hitung pakai delta V per delta T, nggak masalah ya. Coba perhatikan kalau kita baca grafiknya, awalnya benda itu bergerak dengan kecepatan 20 ke kanan. Karena ini V-nya bernilai positif. Kemudian diperlambat, arahnya juga ke kanan ya. Nah, karena ini V-nya juga bernilai positif, berarti dia ke kanan. Nah, pada tepat T 10 sekon, dia berhenti, lalu dipercepat ke arah kiri ya. Ini ke arah kiri, karena V-nya kan negatif di bawah sumbu T. Jadi dipercepat ke arah kiri. Kenapa dipercepat? Karena dari keadaan kecepatan 0 menjadi min 15 meter per sekon. Tanda min ini menunjukkan bahwa arah geraknya itu ke kiri. Jadi kalau begitu, perubahan kecepatannya berapa? Ya berarti di T10 itu 0, di T12 itu kan dapatnya min 15. Jadi perubahan kecepatannya adalah min 15 dikurangi 0 ya. Min 15 dikurangi dengan 0. Nah, sedangkan delta T-nya 12 dikurangi 10. Nah, jadi kalau begitu, jika dihitung ini ketemunya kan min 7,5 meter per sekon kuadrat. Tanda min ini bukan berarti benda mengalami perlambatan. Nah, tapi dia mengalami percepatan dengan arah gerak ke kiri, ya. Tanda min ini menunjukkan arah geraknya ke kiri, dipercepat ke arah kiri, berlawanan dengan arah semulanya, ya. Oke, jadi kalau begitu jawaban yang tepat itu adalah D. Nomor 3, sebuah mobil menaiki bukit dengan laju konstan 24 km per jam, sedangkan saat menuruni bukit dengan laju konstan 48 km per jam. Panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Laju rata-rata mobil itu selama menaiki dan menuruni bukit. Oke, kita jawab ya. Laju rata-rata itu konsepnya kan V-strip, itu jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh totalnya. Jadi coba perhatikan di sini ya. Mobil naik menempuh jarak S, turun juga S. Jadi jarak naik sama dengan jarak turun di sini. Cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal ini adalah dengan cara mengumpamakan atau memisalkan.
Misalkan jarak naik itu sebesar 48 km, jarak turun 48 km. Dan ini merupakan kelipatan dari 24 ya, dan 48. Istilahnya ini kelipatan persekutuan terkecil dari 24 dan 48. Kita ambil 96 juga boleh, gak masalah sih. Sambil 48 km aja. Jadi naik 48 km, turun juga 48. Nah, kalau naik karena menempuh jarak 48 km, kan kecepatannya, lajunya di sini ya, lajunya 24 km per jam. Jadi kalau menempuh jarak 48 km berarti waktunya berapa jam? Berarti dari sini ke situ itu kan 2 jam, ya kan? Nah, 2 jam karena kecepatannya 24 km per jam. Pada saat dia turun, jarak tempuhnya juga 48 km seperti tadi ya. Padahal turunnya itu lajunya adalah 48 km per jam. Jadi waktu turunnya ini berapa jam? Jelas 1 jam. Karena kelajuannya kan 48 km per jam. Jadi waktu tempuh turunnya ini adalah 1 jam. Oke, sehingga waktu keseluruhan 2 tambah 1, 3 jam. Sedangkan jarak tempuh totalnya adalah 48 tambah 48, 96. Seperti ini ya, kalau saya tulis. Sehingga ini hasilnya adalah 96 bagi 3, itu hasilnya 32 km per jam. Itulah kelajuan rata-rata yang dicari. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, pada T0 bola A dilepas dari ketinggian H dari tanah. Pada saat yang sama tepat di bawah bola A, bola B dilemparkan vertikal ke atas dengan laju awal V. Kedua bola akan bertumbukan pada T sama dengan berapa? Nah, A itu jatuh bebas, jadi kecepatan awalnya 0, sedangkan B dilempar ke atas, kecepatan awalnya VO. Nah, A itu jatuh pada ketinggian H, artinya jarak A dan B awalnya adalah H. Oke, nah kita jawab ya. Nah, A nanti turun, misalkan menempuh jarak SA ketika dia bertumbukan, B menempuh jarak B. Jadi titik ini adalah merupakan titik tumbukan. Nah, kalau begitu ini kalau saya jumlahkan, SA ditambah SB itu kan sama dengan H, pasti ya. Nah, karena A ini bergerak GJB, gerak jatuh bebas, maka S-nya rumusnya kan setengah GT kuadrat. Nah, sedangkan B ini bergerak dilempar vertikal ke atas, berarti rumusnya VOT min setengah GT kuadrat, gitu ya. Oke, jadi ini saya lepas saja setengah GT kuadrat, ini VOT min setengah GT kuadrat sama dengan H. Berarti ini kan bisa terhapus ini ya, setengah GT kuadratnya tinggal VT aja sama dengan H. Jadi kalau begitu T-nya adalah H per V. Itulah waktu tumbukannya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5, pada saat yang bersamaan, dua buah batu masing-masing dilempar dengan kecepatan awal 10, di mana batu pertama dari tanah dilempar ke atas, sedangkan batu kedua dari ketinggian H dilempar ke bawah. Agar dua batu itu bertumbukan saat batu pertama bergerak ke atas, maka harus memenuhi syarat bagaimana? Oke, kita jawab ya. Nah, saya gambar dulu, misalkan kedua batu itu akan bertumbukan di titik hitam ini ya. Nah, kalau begitu nanti batu pertama ini vertikal ke atas gerakannya menempuh jarak S1, sedangkan batu kedua dilempar ke bawah menempuh jarak S2. Nah, sekali lagi di titik hitam ini nanti posisinya akan terjadi tumbukan di situ ya. Oke, jadi kalau begitu perhatikan baik-baik di sini saya menghitung dulu waktu tumbukannya berapa. Nah, S2 ditambah S1 jelas sama dengan H kan. Nah, S2 ini dilempar vertikal ke bawah, dipercepat tentunya, jadi VOT plus setengah GT kuadrat rumusnya. Nah, untuk batu yang pertama dilempar ke atas, nah ini rumusnya berarti VOT min setengah GT kuadrat, ya kan? Oke, nah sekarang ini saya lepas semua ini, jadi VOT sama ini, VO-nya kan sama ya. Jadi kecepatan awalnya sama kedua batu itu. Nah, ini setengah GT kuadratnya kita bisa hapus saja, kita coret. Nah, tinggal 2 VOT yang ruas kiri, ruas kanannya H, berarti T-nya itu adalah H per 2 VO, tapi VO-nya 10 tadi ya, jadi ini akhirnya dapat H per 20. Inilah waktu tumbukannya. Nah, batu 1 di titik puncak, VT-nya kan 0 ya, kita amati batu 1. Di puncaknya, VT-nya 0. Nah, VT itu kan VO min GT, karena gerak batu vertikal ke atas diperlambat ya. Jadi VT-nya ini 0 di titik puncak. Jadi kalau gitu saya masukkan aja 0 VO min GTP, nah, TT menuju puncak maksudnya. Nah, berarti kalau begitu waktu menuju puncak bagi batu 1 itu adalah VO per G, VO-nya 10, G-nya 10. Jadi waktu untuk menuju puncak 1 sekon. Tapi di sini
dikatakan agar dua batu itu bertumbukan saat batu pertama bergerak ke atas. Jadi batu pertama itu masih bergerak ke atas, terjadi tumbukannya. Jadi bukan waktu turun atau waktu di puncak. Kalau begitu harus memenuhi syarat seperti ini ya. Waktu tumbukannya harus lebih kecil dari waktu menuju puncak untuk batu satu. Jadi kalau begitu, saya masukkan aja sekarang T-nya kan H/20, sedangkan waktu menuju puncak bagi batu satu itu adalah 1 skon tadi. Jadi ini kalau saya kalikan ke ruas kiri, jadinya hanya kurang dari 20 meter. Jadi kalau begitu, keduanya akan bertumbukan saat batu satu naik kalau ketinggiannya kurang dari 20 meter. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 6, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap 10 meter per sekon relatif terhadap orang yang berdiri di tepi sungai seperti ditunjukkan gambar. Jika arus sungai pada saat itu memiliki laju V meter per sekon dan lebar sungai 150 meter, maka perahu akan sampai di seberang dalam waktu berapa skon? Cara mudah menyelesaikan soal ini adalah dengan menguraikan vektor VP ini, yang bentuk sudut 60 derajat terhadap badan sungai. Nah, kita uraikan aja komponen yang ke arah sumbu X, anggap yang horizontal sumbu X ya, yang vertikal sumbu Y, berarti menjadi Vx dan Vy. VP sekali lagi kita uraikan menjadi Vx dan Vy. Nah, kalau Vx-nya itu tentu saja Vp cos 60 ya. Nah, V-nya. Kalau V-nya berarti Vp sin 60. Nah, kalau kita mencari Y itu berarti lebarnya sungai ini, Y-nya 150 nanti, itu tentu saja berkaitan dengan komponen kecepatan Vy ini. Jadi kalau begitu, kecepatan arus sungai nggak ngaruh ini ya. Nah, jadi kalau begitu, V-nya itu kan Vp sin 60 derajat ya. Jadi Y-nya itu 150 di sini saya masukkan, Vp-nya kecepatan perahu 10, sin 60 itu setengah akar 3 dikalikan T. Jadi T-nya kalau begitu dapatnya adalah, ini kan 15 kali 2, 30 ya, 30 per akar 3. Nah, 30 per akar 3 itu sama aja dengan 10 akar 3. Akar 3 itu sekitar 1,73 ya. Kalau saya kalikan dapatnya 17,3 skon. Itulah waktu yang dicapai perahu untuk sampai di seberang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.